pada pagi hari ini. Sedikit informasi terkait apakah itu Bina Berkarya. Bina Berkarya merupakan sebuah program edukasi serta pembinaan dalam berkarya untuk mendukung kemandirian guna peningkatan ekonomi masyarakat. Bina Berkarya juga membuka peluang bagi seluruh orang untuk bisa berkontribusi, berbagi, serta menerima wawasan yang dapat digunakan untuk berkarya. Hari ini, kita akan memulai webinar Budaya Merah Putih dengan tema Pemanfaatan Aset Digital dalam Pelestarian Budaya. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita dengan narasumber hebat dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Yang pertama ada pembicara dari Dr. Fajar Junaidi, SOS MSI. Beliau merupakan seorang kepala program studi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua, ada pembicara yang lebih hebat lagi, tak kalah hebat maksud kami, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Penghageng Nitya Budaya Keraton Ngayogyakarta. Dan speaker terakhir kita ada Bapak Fauzi Helmi. Beliau merupakan seorang profesional fotografer, pegiat budaya, ambasador brand Fujifilm, host program televisi, dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pada sesi diskusi pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, dan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja.
Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami aturkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, dan link ada di chat box. Ada door prize menarik untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dan akan diumumkan pemenangnya pada akhir acara. Caranya, follow akun @binaberkarya dan @kitatama.id. Lalu upload di Instagram story tentang webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk tag di @binaberkarya dan kitatama.id. Terima kasih. Baik, sekarang mari bersama-sama kita memasuki pembahasan utama hari ini sesuai dengan tema kita, Webinar Budaya Merah Putih. Pemanfaatan aset digital dalam pelestarian budaya. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, perilaku komunikasi dan konsumsi informasi berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat dan hebat. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak berpengaruh pada proses digitalisasi. Menjadi tantangan bagi kebudayaan yang sudah ada untuk terus bersinergi dengan perkembangan arus digitalisasi. Untuk terus bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh itu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Fajar Junaidi, Esos MSI, Kaprodi, dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat memberikan pemaparan. Sekali lagi kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta webinar
Untuk yang mau bertanya, bisa langsung nanti chat di kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand. Kepada Bapak Fajar Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sekali Mas Yusuf untuk waktunya dan rekan-rekan panitia semua dari Bina Berkarya, Siberkreasi, dan terutama Kominfo untuk kesempatannya pagi ini. Yang terhormat Mbak GKR Bendara, Mas Fauzi sebagai pembicara juga, dan teman-teman semua yang ada di forum yang sangat luar biasa di pagi yang berbahagia ini. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah paper singkat tentang bagaimana pemanfaatan media digital untuk pelestarian budaya. Kebetulan di Ilmu Komunikasi UMY, semester ini saya mengampu mata kuliah Jurnalisme Penyiaran dan Teknik Reportase, yang nanti luaran perkuliahannya adalah teman-teman mahasiswa kami minta untuk membuat feature, salah satu tema utamanya adalah feature tentang budaya. Dan kami harap kemudian feature reportasenya itu, reportase package maksud saya, package reportasenya di-upload di media sosial, di IGTV, serta di YouTube. Bagian dari kontribusi kami di kampus untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya, terutama budaya tradisional dengan pemanfaatan media digital. Gitu. Slide selanjutnya, Mas Yusuf. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Junaidi. Teman-teman mahasiswa biasa manggil saya Mas Jun. Ini nomor-nomor kontak saya dan alamat-alamat media sosial saya. Yuk, next slide, Mas. Rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin menampilkan sebuah data. Saya mendapatkan data ini tahun 2007, sekali lagi tahun 2007, dari sebuah lembaga riset di Hong Kong namanya Sinofit. Nah, waktu itu saya baru jadi dosen 4 tahun, karena saya jadi dosen tahun 2003, dan waktu itu saya setengah percaya, setengah tidak percaya dengan riset ini. Karena waktu itu WiFi di Jogja itu belum sebanyak sekarang. WiFi di Jogja itu belum sebanyak sekarang. Kalau teman-teman yang segenerasi dengan saya, mungkin masih ingat kalau mau ke warnet, kalau mau konsumsi internet di Jogja maupun di kota lain, itu harus ke warnet. Nah, kondisinya beda dengan era sekarang, apalagi di era pandemi. Waktu itu media cetak sangat mendominasi, tapi kemudian benar-benar terjadi decline. Banyak koran-koran yang tutup, majalah pun tutup, kemudian analog TV akhirnya berpindah ke digital di Indonesia sekarang. Oke, kemudian digital radio rising saat ini, games itu luar biasa, kemudian internet yang terutama kita bisa lihat grafiknya di tahun 2000-an itu masih kecil meskipun ada kurvanya, dan sekarang semakin mendominasi. Ini data yang menyatakan, memprediksi, sekali lagi ini data riset tahun 2006, 15 tahun yang lalu, yang meramalkan bahwasannya di tahun 2020, 80% konsumsi media adalah digital. Jadi apa yang diramalkan melalui riset ini benar-benar terjadi. Next slide, Mas. Oke, lalu setelah ini benar-benar terjadi, apa yang harus kita siasati? Saya mengutip bukunya Dennis McWiley, dari bukunya itu cukup terkenal bagi teman-teman mahasiswa komunikasi, terutama yang ngambil mata kuliah mass communication atau komunikasi massa, familiar dengan Dennis McWiley. Dennis McWiley menyatakan media digital itu ditandai dengan 5 ciri. Yang pertama adalah ada di mana-mana. Selama ada akses internet, kita bisa mengkonsumsi media itu. Bayangkan dulu dengan era cetak, ya kan? Maka karena ada di mana-mana juga, dulu merekam zaman saya kuliah di tahun 90-an itu susah. Saya itu generasi video masih VHS dan Betacam ya, tahun 80-an, 90-an gitu. Sekarang orang mau merekam mudah, ada di mana-mana, cukup dengan HP, dengan Muju, mobile journalism atau mobile fotografi bisa dilakukan. Kemudian saling keterhubungan. Kita saling ketemu di media sosial, saling nge-tag, saling mention, dan sebagainya. Yang ketiga, prosumer. Dalam media analog, audiens hanya sebagai pengguna, user. Tapi di media digital, audiens itu bukan hanya sebagai pengguna,
tapi juga sebagai produsen dari pesan. Ini yang poin penting. Apa yang disebut sebagai konten kreator dalam iklan layanan masyarakat yang sangat keren banget sebelum acara ini dimulai, kan menunjukkan bagaimana jadi prosumer. Dan itu banyak di kaum muda, generasi muda sekarang. Itu yang coba saya bawa ke kampus, mengajak teman-teman mahasiswa membuat liputan tentang budaya salah satunya, dan itu kemudian diupload di berbagai platform media digital. Bagian dari kontribusi kampus sebagai Tridharma perguruan tinggi. Kita selama ini memahami Tridharma perguruan tinggi itu hanya KKN. Menurut saya tidak tepat. Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu melekat dalam berbagai mata kuliah. Itu apa yang disampaikan oleh Mas Menteri sekarang sebagai MBKM. Alhamdulillah saya sudah melakukannya cukup lama, selalu mengajak teman-teman mahasiswa, yuk ketika kuliah kita harus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Yang keempat adalah interaktif, ada proses interaksi. Ketika konten diunggah, kita bisa memberikan komen, like, share. Bayangkan ketika era media masih analog, era koran misalnya, kalau kita ingin memberikan komen, kita menunggu besok dengan mengirim surat pembaca kita dimuat atau tidak, kita nggak ngerti. Tapi sekarang kan beda. Dulu mungkin teman-teman yang generasi seumuran saya masih ingat kalau mau pesan-pesan lagu di radio itu pakai surat dan sebagainya. Sekarang kan tidak. Ya kan, interaksinya jauh lebih cepat dan kegunaan yang beragam. Termasuk yang di iklan layanan masyarakat tadi dipakai untuk hoax. Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa tugas kita sebagai intelektual, mengutip Antonio Gramsci, itu harus menjadi organik intelektual organis, bukan tradisional intelektual, yaitu intelektual yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Karena kita mahasiswa komunikasi, yuk kita produksi konten-konten yang itu positif. Semakin banyak media digital, terutama media sosial, itu kita penuhi dengan konten-konten positif, lama-lama konten-konten yang negatif itu akan semakin terjepit. Dalam teori komunikasi disebut sebagai public opinion versus spiral of silence. Opini publik melawan gelombang kebisuan. Semakin tinggi opini publik, yaitu dalam konteks ini mari kita usahakan konten positif. Salah satunya adalah apa? Dengan konten-konten yang berisi pelestarian budaya tradisional, termasuk value atau nilai yang ada di dalamnya. Next slide, Mas. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita sekarang dihadapkan, kalau kita ini data tahun 2020, kita misalnya mengaitkan dengan yang pertama tadi, prediksi di tahun 2016, Nixon. Saat ini media sosial, pengguna dari media sosial itu equated setara dengan 48% dari populasi. Bahkan populasi di muka bumi, bahkan satu orang bisa lebih punya satu akun media sosial, ya kan? Di Twitter punya, Facebook punya, Pinterest punya, Spotify punya, LinkedIn punya, dan platform-platform yang lain. Ini menunjukkan bagaimana potensi media digital saat ini yang harus kita manfaatkan untuk pelestarian budaya tradisional. Next slide. Nah, mengapa saya mengajak teman-teman mahasiswa saya? Oke, saya selalu berusaha mengajak teman-teman mahasiswa untuk berkolaborasi. Yuk teman-teman kita berkolaborasi, membuat konten yang positif. Eranya sekarang sudah berubah, oke. Dan sekarang teman-teman 84% pengguna media sosial itu didominasi oleh generasi muda. Itulah mengapa penting acara-acara seperti ini untuk memberikan insight. Saya sih berharap kepada kita semua untuk bisa memberikan insight kepada generasi muda, oke, terutama pada teman-teman mahasiswa agar mereka bisa membuat konten-konten yang punya insight, yang menarik, bukan hanya sekadar clickbait. Karena kalau kita lihat di media digital sekarang, yang terjadi adalah kecenderungan konten yang clickbait, yang judulnya itu bombastis tapi isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya sebut di sebelumnya tadi, pentingnya mengedepankan mahasiswa sebagai organik intelektual atau intelektual organis yang peduli dengan
lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan membuat konten-konten positif dalam konteks pelestarian budaya tradisional dengan pendekatan kaum muda yang itu lebih ngepop. Oke, next slide. Oke, nah ini buku yang pernah saya sunting. Buku ini bisa diunduh di link yang ada. Jadi karakter budaya itu ada 4. Satu adalah dinamis. Karena budaya itu dinamis selalu mengalami perkembangan. Nah, maka kita harus menjaga agar budaya tradisional kita tidak kalah dengan budaya yang datang dari luar. Selalu terma yang disampaikan kan efek dari globalisasi dan sebagainya. Budaya adalah sesuatu yang dinamis, dia terus berubah. Makanya mari kita lestarikan budaya tradisional dengan kemasan yang menarik buat kaum muda. Karena mereka adalah pelestari di masa depan. Tentu saja teman-teman kaum muda ini yang lebih punya kemampuan untuk mengemas pendekatan itu. Yang kedua adalah menerima atau menolak unsur tertentu. Misalnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita akan tertolak. Misalnya hoax itu kan budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, ya kan? Pornografi, terus tadi ada di iklan layanan masyarakat cyberbullying. Kalau orang Jawa kan sebut ngono ya ngono ning ojo ngono, ya kan? Kita seringkali kan bercanda, tapi yang ngono ning ojo ngono. Maksudnya kalau bercanda ya jangan kemudian melakukan praktek bullying, ya kan? Kebetulan saya di tahun 2011 bersama teman-teman pernah nulis buku media literasi dan kearifan lokal. Nah, waktu itu kami berusaha mengadopsi nilai-nilai local wisdom dalam pendekatan literasi media. Ini kan sesuatu yang penting untuk kita dorong gitu. Oke? Ya, misal yang selanjutnya adalah diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain. Dari generasi satu ke generasi yang lain. Karena budaya ini diwariskan, maka penting bagi kita agar generasi muda kita itu mampu menguasai konten-konten. Kebetulan di kampus kami, di Universitas Muhammadiyah Jogja, selama pandemi ini tidak pernah lockdown. Dalam tanda kutip tidak pernah lockdown. Kami beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya di bulan Januari, saya mendampingi mahasiswa dengan 10 orang dosen, ada 10 tim KKN di Kulon Progo. Kami mendampingi sebuah SD dan beberapa TK SD sekitarnya yang itu akses internetnya susah karena letaknya di pegunungan, di Gunung Kuniran tepatnya, di Kokap Kulon Progo, desanya Penggung namanya. Nah, yang kami lakukan adalah kami melakukan konvergensi dengan membangun stasiun radio yang itu memancarkan gelombang analog serta streaming. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Tadi sebelum acara saya mendengarkan siarannya melalui streaming. Salah satu yang kami lakukan, ini best practice yang semoga bisa dilakukan oleh di tempat lain adalah dengan mengajak para guru untuk mengajak siswa ke studio, kemudian siaran. Salah satunya adalah siaran konten-konten yang bersifat tradisional. Oke, misalnya anak-anak diminta untuk nembang, kemudian disiarkan di radio, Bapak Ibunya bisa mendengarkan dari rumah, baik melalui analog maupun melalui streaming. Nah, ini kan usaha sederhana. Hal lain yang kami lakukan, karena saya lihat ini banyak teman-teman mahasiswa, ketika kami mendampingi mahasiswa KKN di TK, di Penggung Kulon Progo, itu saya minta kepada mahasiswa bimbingan saya untuk membuat akun Spotify. Oke, kemudian para guru-guru diajari untuk mengoperasikan Anchor.fm sebagai produsen untuk memproduksi konten-konten. Nanti anak-anaknya diminta untuk gantian ke sekolah. Mereka ada yang membaca surat pendek, kemudian nembang yang sederhana, nyanyi lagu tradisional, itu direkam melalui HP yang dibawa oleh mahasiswa, kemudian diedit secara sederhana karena mahasiswanya tidak semua dari ilmu komunikasi, kemudian diunggah di Spotify.
Jadi kontennya masih ada, sampai sekarang masih ada, teman-teman. Bisa dicek di Spotify dengan akun TK Aba Penggung. TK Aba Penggung, abanya besar. Nah, ini salah satu yang kami lakukan, usaha effort yang kami lakukan. Nah, berkelanjutannya seperti apa? Ketika KKN bulan Januari sudah selesai, dan waktu itu kemudian ada gelombang Delta yang luar biasa menakutkan, kontennya ada dan kemudian bisa didengarkan terus, disiarkan terus. Saya membayangkan kalau teman-teman mahasiswa misalnya berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, membuat hal ini di banyak tempat. Hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Contoh lain berkelanjutan, anak-anak TK atau SD diminta untuk manggung, kemudian direkam, kemudian diupload di YouTube, misalnya menari tari tradisional misalnya, kemudian tembang itu kemudian diunggah di berbagai platform melalui akun sekolah tingkat dasar dan menengah terutama. Ini menjadi sesuatu yang bisa berkelanjutan. Kalau dalam pendekatan difusi inovasi, teori difusi inovasi, kita harus memilih teknologi tepat guna yang itu mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, itu yang kami harap teman-teman mahasiswa bisa terutama ikut acara ini punya insight nih. Kira-kira kita buat apa nih yang bisa bersama dengan pemerintah melestarikan budaya tradisional. Kita lihat misalnya K-pop. Korea menjadikan budayanya sebagai produk ekspor yang luar biasa. Yuk dengan berdasarkan budaya daerah, kita jadikan I-pop, Indonesia pop culture itu menjadi produk yang layak diekspor. Begitu. Next slide. Nah, ini materi yang terakhir. Pemanfaatan media digital itu memungkinkan, ini buku yang pernah saya ikut menulis dan mengedit, bisa diunduh. Media digital bisa memungkinkan siapapun untuk menjadi konten kreator. Siapapun bisa menjadi konten kreator. Jadi saya sebut tadi teknologi tepat guna. Anak kecil buat TikTok bisa sekarang. Tugas kita adalah bagaimana memberikan insight agar TikTok-nya itu positif. Oke. Nah, terus yang paling penting adalah kolaborasi menurut saya, kolaborasi pemerintah. Nah, acara ini kan bagian dari kita membangun kolaborasi, membangun titik hub, titik temu, kemudian perguruan tinggi, serta masyarakat dalam perekaman dan distribusi konten digital. Begitu materi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, semoga bermanfaat dan semoga silaturahmi kita pagi ini menjadi titik awal untuk membangun sinergi bersama. Karena apa yang dilakukan Kominfo menurut saya selama pandemi ini luar biasa, dengan berbagai acara seperti ini mengumpulkan balung pisah dalam tanda kutip orang-orang yang peduli dengan literasi digital. Begitu Mas, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar Junaidi yang telah memaparkan materi hebat tentang kebudayaan dalam bingkai media digital bagi generasi melek digital. Baik Bapak, ada poin penting yang menarik ya yang dapat kita tangkap pada webinar pada pagi hari ini, yaitu kita tahu bahwa karakter digital media itu ada saling berhubungan, prosumer, interaktif, ada di mana-mana, dan kegunaannya yang sangat beragam. Lalu kita juga menangkap, ada poin menarik juga, karakter budaya itu yang pertama ada dinamis, menerima atau menolak unsur tertentu, diwariskan antar generasi, dan berkelanjutan. Serta poin yang sangat menarik selanjutnya, pemanfaatan media dalam pelestarian budaya, yaitu ada satu poin yang sangat saya tangkap, yaitu setiap orang atau siapapun bisa menjadi konten kreator dalam mengembangkan pelestarian budaya. Seperti itu ya Pak ya? Baik. Kami mengingatkan juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, dan link Anda berada di chat box. Dan ada juga door prize menarik untuk teman-teman yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, follow akun Instagram @binaberkarya dan kitatama.id. Lalu upload Instagram story kalian tentang acara kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk tag
di @binaberkarya dan kitatama.id. Baik, selanjutnya bersama-sama sharing dengan narasumber hebat kedua kita, bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Panghageng Nitya Budaya Keraton Yogyakarta. Yang akan berbagi kepada kita bagaimana Keraton Yogyakarta mendigitalisasi aset budaya keraton dalam proses pewarisan kepada generasi berikutnya. Selamat pagi, Gusti. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya, Gusti? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar jelas nih, Mas? Alhamdulillah jelas. Baik nih, Gusti, berbicara tentang bagaimana Keraton Yogyakarta mendigitalisasi aset budaya keraton dalam proses pewarisan kepada generasi berikutnya. Nah ini Bu, apa saja sih Gusti aset budaya keraton yang sudah didigitalisasi dalam menjaga kelestarian budaya keraton hingga saat ini seperti itu? Mungkin sedikit cerita saya dari awal dulu ya. Jadi sebenarnya saya punya slide sih Mas, bisa minta ditampilkan sebentar nih Mas. Bisa. Baik, saya langsung aja ya Mas. Monggo Bu. Baik, ya saya ingin sedikit berbicara bagaimana proses awalnya keraton masuk kepada digitalisasi, gitu ya. Karena sejak dulu itu keraton selalu modelnya adalah paper based dan lain sebagainya, terus masyarakat seakan terputus dengan informasi di dalam keraton dan lain sebagainya. Nah, di 2011 pada waktu saya setelah menikah, saya mempunyai tugas di keraton sebagai penghageng atau kepala museum di keraton. Dan lalu ada kakak saya, Mbak Hayu, di mana dia memang background-nya IT, dan suaminya yang memang fokus di kesenian, seni tari, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kami berlima, putri dari Ngeso Dalam ini punya tugas, yaitu mendekatkan masyarakat kepada budaya. Karena memang kita melihat generasi milenial, Z, dan Alpha ini seakan terputus dengan budayanya, gitu ya. Bukan mereka itu tidak tahu budayanya, hanya saja kurang informasi dan kurangnya informasi yang dikemas secara menarik untuk mereka. Nah, lalu kami berlima bertugas untuk membedah satu persatu dan menyuguhkannya kepada generasi milenial, Z, dan A. Gimana caranya gitu ya? Kami sering tanya kepada generasi-generasi milenial saya gitu, menurut mereka budaya kita seperti apa dan lain sebagainya. Sering banyak yang mengatakan bahwa budaya orang Indonesia itu membosankan, kuno, budaya Jawa itu kuno, budaya Jawa itu outdated dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka yang kekinian itu adalah budaya Korea, budaya luar negeri, itu lebih kekinian daripada budaya mereka sendiri. Sebenarnya saya selalu bicara bahwa budaya kita itu timeless, gitu ya. Sebagaimana pariwisata itu borderless, budaya itu timeless. Jadi sebenarnya yang kuno itu adalah packagingnya. Bagaimana packagingnya ini harus melalui transformasi. Dan ini kita pengaruhi dengan transformasi digital, kita repackaging culture tersebut, dan kita suguhkan kepada masyarakat. Sehingga generasi seterusnya itu bisa menikmati proses dari budaya kita selengkapnya dengan cara komunikasi yang kena kepada mereka tanpa menggurui, gitu ya. Dan ini bisa menjadi melalui transformasi dari digital. Oke, next. Nah, pertama-tama yang kita lakukan keraton adalah membuat Instagram-nya. Nah, Instagram kami adalah Keraton Jogja yang followernya lumayan banyak gitu ya, dan terus bertambah dan lain sebagainya. Kami tentu di awal ini juga menemui beberapa tembok yang akhirnya kita tembus juga gitu.
dikarenakan narasumber-narasumber yang ada di dalam keraton ini sudah semakin tua gitu. Nah, sehingga harus ada seperti bukti sejarahnya atau perjalanannya itu bisa terekam, terdokumentasi dengan benar dan baik, sehingga tidak nanti begitu abdi dalam ini sudah semakin sepuh, sudah ada yang sakit, sudah ada yang lupa dan lain sebagainya, ini masih terdokumentasi dengan baik. Acara-acara hajat dalam pun kita bongkar, kita urai, kita suguhkan dengan cara komunikatif yang bahasanya tidak terlalu berat gitu ya. Tetapi dikarenakan Keraton Jogja ini adalah official website atau official medsos dari kami, maka bahasanya tetap harus sedikit formal. Jadi tidak bisa seperti bahasa lambe turah istilahnya gitu ya. Tahu nggak sih gitu. Tapi bahasanya tetap bahasa formal, hanya saja kita sajikan dengan informatif yang lebih mudah untuk dicerna. Nah, kami juga akhirnya beranjak kepada bagaimana kita menguri-uri bahasa Jawa tanpa mengurangi dari informasi tersebut, delivery dari informasi tersebut. Jadi Instagram kami punya 3 bahasa, karena kami menargetkan tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Jawa, tapi juga orang luar negeri yang akan bisa membaca. Jadi ini kenapa kami punya Instagram ini. Nah, next. Nah, next kami merambah kepada Twitter dan Facebook yang juga banyak sekali komunitasnya, dan kita memang melalui beberapa media sosial sehingga jangkauannya juga lebih besar gitu ya, karena setiap media sosial memiliki target masing-masing. Nah, next. Kami juga membuat website yang akhirnya menjadi rujukan banyak para akademisi. Nah, website ini lebih dalam mengulasnya. Jadi misalnya kita ada pembahasan tentang abdi dalam, kami pun juga masukkan ke situ. Abdi dalamnya siapa, ceritanya juga lebih lengkap di website kami. Dan ini menjadi official website yang kami di Jogja, di Keraton Jogja. Dan ada beberapa hal yang baru di atas dari dulu pada waktu, kalau misalnya sejarah kita memang sudah bisa urai dan lain sebagainya, tapi ada beberapa hal yang baru di website kami. Contohnya adalah koleksi. Nah, barang perpustakaan di keraton, jadi keraton punya barang museum yang cukup banyak, punya barang koleksi yang sangat banyak, yang kami akhirnya bagaimana caranya menginventarisasi, mendokumentasi, tetapi tidak hanya untuk konsumsi kami sendiri, tapi bagaimana orang di luar sana juga bisa melihat barang-barang yang ada di gudang kami, gitu ya, dengan ceritanya dan lain sebagainya. Sehingga kami memutuskan beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, untuk bekerja sama dengan salah satu vendor. Dan ini melalui sebuah aplikasi terpisah sebenarnya yang akhirnya kita lekatkan kepada website, di mana kita memfoto barang tersebut, objek tersebut, dan kita memberikan deskripsi dari barang-barang tersebut. Jadi pada tahun pembuatannya, ini penggunaannya untuk apa, dan lain sebagainya. Tentu ini masih dalam proses yang cukup panjang untuk bisa komplit semuanya. Dikarenakan ini bagian dari public service kami untuk kepada para akademisi di luar sana yang ingin mengetahui atau meneliti lebih dalam tentang misalnya tentang keramik, tentang perjalanan sejarah keramik, perkembangan kain dan lain sebagainya, kami tuangkan di situ. Ada juga buku-buku perpustakaan atau manuskrip kami yang nanti akan bisa diakses di sini, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa meresearch tentang budaya Jawa lebih dalam melalui koleksi ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya proyek yang jangka panjang karena
ada ratusan ribu barang kami. Dan memang tujuannya tidak hanya itu, tapi ada satu tujuan museum yang harus kita capai di sini. Karena semua museum di luar negeri itu sudah mendigitalisasikan koleksinya mereka. Sehingga kalau ada barang yang hilang, itu ada digital record-nya. Gitu. Jadi mau ada dimanapun, nanti itu bisa kita klaim kembali ke Keraton Jogja. Kalau amit-amit ya nanti hilang misalnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita lakukan di keraton. Lanjut. Nah, beranjak kita ke YouTube. Kita mulai merambah ke YouTube dan kita mulai cukup intens di YouTube ini dikarenakan memang pandemi kemarin. Sebenarnya ini sudah sebelum pandemi, tapi lebih intens pada saat pandemi. Kami tidak boleh mengurangi bukan tidak boleh ya, tapi kami mencoba untuk tetap menyuguhkan sesuatu walaupun kita di tengah pandemi gitu, menyuguhkan sesuatu yang memang berbau budaya, menyiarkan budaya kita supaya kita tuh nggak kalah juga dengan budaya-budaya yang ada di luar sana. Banyak yang beranggapan bahwa digitalisasi itu bisa merusak kebudayaannya kita, gitu ya. Tapi kalau kami melihatnya adalah daripada budaya luar yang masuk dan selalu kita beranggapan bahwa budaya kita akan rusak karena digitalisasi, bagaimana kalau kita menggunakan digitalisasi tersebut untuk menyiarkan budaya kita. Nah, keraton pun juga mulai merepackaging culture dengan menyuguhkan seni tari, seni mocopat, unggah-ungguh di dalam keraton, bahasanya dan lain sebagainya dengan yang lebih ringan dan lebih gampang diterima oleh generasi milenial dan Z. Yaitu dengan misalnya pada waktu awal itu kita ada flash mob gitu ya. Jadi ada flash mob, kita ada film pendek berjudul Mara. Nah, film pendek berjudul Mara ini juga menarik dan juga banyak reaksi dari masyarakat dikarenakan memang menunjukkan tata cara seorang abdi dalam untuk sowan ke keraton dengan bahasa dan unggah-ungguh yang ada di dalam keraton. Jadi keraton itu tidak hanya sebuah monumen mati gitu ya, tetapi ternyata di dalamnya juga ada kehidupan dan ada karyawan, ada pegawai dan lain sebagainya yang masih terus sowan ke dalam keraton dengan unggah-ungguh dan ciri khasnya mereka. Nah, ini kita semua taruh di YouTube sehingga dapat diakses untuk masyarakat luas. Dan alhamdulillah ini followernya terus naik dan memang reaksi yang cukup banyak dari kaum milenial itu mengatakan bahwa ternyata mereka baru tahu kalau memang seperti ini budaya mereka. Mereka ternyata baru tahu kalau ada perbedaan dari Jawa itu ternyata tidak semua sama, tapi Jogja sama Solo aja ada bedanya. Jogja Keraton dengan Pakualaman juga ada bedanya. Nah, ini informasi-informasi ini dapat didapatkan di YouTube, di info media sosial kami yang ada. Nah, tentu nanti program kami ke depan masih cukup banyak. Kami mencoba bagaimana keraton itu bisa istilahnya semua yang kami miliki itu bisa open to public sehingga publik bisa lebih melakukan research, melakukan keingintahuan mereka di website kami ini. Nah, tentu ini programnya masih sampai beberapa tahun ke depan, gitu ya. Jadi tidak hanya perihal museumnya saja, tapi sampai barang-barang kecil, sendok, garpu, keterbukaan informasi yang kami coba sediakan kepada masyarakat. Tentu ini ada semacam gejolak juga di dalam keraton. Jadi pada waktu awal itu banyak orang yang mengatakan keraton aja sudah bisa bertahan sampai sekarang tanpa harus ada intervensi teknologi, gitu. Tetapi kenapa itu penting dan lain sebagainya.
Tentu ini tidak lepas dari dawuh atau memang visioner dari Ngeso Dalem, seorang pemimpin yang akhirnya mengizinkan kami untuk mengeksplorasi dunia digital untuk memperkenalkan masyarakat dengan kebudayaannya mereka. Dan ini pun juga mengikuti dawuh dari Ngeso Dalem untuk merepackaging culture tadi. Next. Nah, yang terakhir ini ada podcast. Podcast ini kita kemarin sempat berhenti karena PPKM, tapi masih ongoing. Nah, kalau podcast Putri Kedaton ini sedikit berbeda. Jadi, dikarenakan media sosial, YouTube, dan website itu adalah official dari Keraton Yogyakarta, maka ada beberapa topik yang kami tidak bisa secara gamblang kita diskusikan di situ. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita diskusikan di official website Keraton Yogyakarta, kita diskusikan kepada podcast Putri Kedaton. Putri Kedaton ini adalah kami berlima, putri-putri dari Ngeso Dalem, mencurahkan pemikirannya kita masing-masing, karena bagaimanapun kami semua punya tugas dan punya organisasi yang kami tangani masing-masing, sehingga kami berdiskusi atau bercerita lebih kepada having fun aja, berbicara di situ mengenai topik-topik yang cukup menjadi penting bagi kami, gitu ya, seputaran Jogja, jadi mengasuh anak dalam budaya, tentang pertanahan, tentang apapun ada di podcast tersebut. Jadi point of view dari kami berlima. Sedangkan kalau media Keraton Jogja itu memang official website dari kami. Oke, next. Ini tadi saya sempat bahas juga data barang koleksi. Ini tidak hanya barang-barang yang bentuknya seperti vas dan lain sebagainya, tapi juga arsip-arsip, wayang, tarian nanti juga akan kita masukkan ke sini juga. Sehingga ini menjadi satu perpustakaan besar yang bisa diakses oleh masyarakat, mau di rumah, mau di luar negeri, mau dimanapun bisa mengakses hal tersebut. Tentu ada webinar. Nah, webinar-webinar ini untuk diskusi interaktif, seperti kita punya sudut kuratorial yang pada saat pameran kita mengadakan ini. Jadi setiap kali keraton ada pameran, kita ada 2 kali pameran setahun. Pameran di awal tahun itu tentang sebuah objek atau sebuah tema besar yang tentang keratonnya gitu. Dan di akhir tahun ini tentang rajanya. Nah, tahun depan 2022 untuk Hamengkubuwono ketiga dan keempat itu di akhir tahun pamerannya. Nah, setiap kali kami pameran, kami melakukan yang kita sebut adalah sudut kuratorial, di mana sudut kuratorial ini secara webinar ini menjadi ruang diskusi tentang tema tersebut. Gitu. Kemarin kita sempat beberapa waktu yang lalu kita sempat mengadakan webinar tentang manuskrip, tentang pakaian tari, pakaian anak-anak, pakaian Jawa dan lain sebagainya. Itu kita ulas dan cukup banyak yang tertarik dengan sudut kuratorial ini. Kita juga ada webinar kemarin, simposium keraton yang ternyata banyak sekali didatangi atau yang ikut adalah pesertanya dari India dan dari Rusia. Itu amazing banget buat kita karena ternyata banyak orang Rusia yang tertarik untuk bikin janur. Nah, ini webinar yang kami lakukan juga. Yang banyak diikuti oleh peserta dari India itu pada saat mereka kita berbicara tentang kain batik, patola. Di sana ada patola namanya, kalau kita ada cinde gitu ya. Terus bagaimana kita melipat, ngewiru kain dan lain sebagainya, itu menjadi menarik bagi rekan-rekan orang Indonesia yang berada di India maupun juga orang India yang concern dengan tekstil. Oke, nah saya rasa segitu saja. Next ini adalah tantangan-tantangan dari kami. Tentu tidak gampang
mencari informasi satu dengan yang lain karena mungkin abdi dalam A mengatakan, oh rotinya harus ada 5 misalnya. Oh, ternyata yang sebelah sini rotinya harus ada 6 misalnya. Nah, itu ada layer-layer yang kami harus cari informasi sehingga informasi tersebut menjadi akurat. Nah, ini yang memang menjadi kendalanya menggali atau mengkurasi konten tersebut, itu yang menjadi kendala terbesar kami. Banyak masyarakat di Jogja, di pedesaan atau orang yang sudah tua yang memang tidak bisa terakses dengan teknologi, itu juga sebenarnya masih menginginkan bagaimana sumber informasi tersebut didapatkan dengan non-teknologi. Jadi webinar-webinar itu akhirnya kami buat hybrid dan lain sebagainya. Ya, terakhir, ini slide saya terakhir. Ini salah satu contoh dari pameran kami. Slide terakhir. Terima kasih. Nah, ini salah satu contoh dari pameran yang kami lakukan di tahun ini. Ini Bojakrama. Bojakrama ini tentang silverware, tentang piring, tentang perjamuan makan zaman dulu. Kami masih punya set koleksi lengkap dari era Hamengkubuwono ke-6 sampai ke-9. Hamengkubuwono ke-9 tidak mengeluarkan setnya sendiri gitu ya, karena pada waktu itu beliau masih dalam masa perjuangan Indonesia dan lain sebagainya, sehingga beliau tidak menciptakan set seperti ini. Tapi Hamengkubuwono 6, 7, dan 8 semuanya mengirimkan punya piring sendiri, punya sendok garpu dengan temanya masing-masing. Nah, ini masih tersimpan rapi yang akhirnya kami sajikan dengan bentuk pameran temporer. Nah, ini salah satu contoh pameran yang kami adakan. Saya rasa segitu saja. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut pembicaraannya di diskusi-diskusi saja. Terima kasih. Terima kasih Gusti atas pemaparan yang sangat hebat dan luar biasa. Ada poin yang menarik untuk kita tangkap pada diskusi pada webinar pagi hari ini, bahwasanya karakteristik generasi milenial pada saat ini menganggap bahwa budaya Indonesia, budaya kita sendiri adalah budaya yang sangat kuno, dan akhirnya karena menganggap budaya itu kuno, akhirnya mereka malu untuk melestarikan budaya tersebut begitu. Nah, hal ini kuno di sini dikarenakan karena packagingnya seperti itu. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kita merepack kembali, istilahnya dikemas ulang seperti itu, supaya masyarakat generasi muda menjadi lebih tertarik mencari informasi dan menjadi lebih teredukasi dengan mulai adanya pengembangan seperti Instagram, Twitter, Facebook, website, YouTube, podcast, dan lain sebagainya. Begitu ya, Gusti? Iya, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bersama-sama kita lanjutkan sharing dengan narasumber ketiga kita yang tak kalah hebat tentunya, dengan Bapak Fauzi Helmi. Beliau merupakan seorang fotografer profesional, menjadi ambasador brand Fujifilm, host program televisi, dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Oke, selanjutnya kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, dan link berada di kolom teks seperti itu. Baik, kepada narsum ketiga kita, Bapak Fauzi Helmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam hormat juga kepada dua narasumber sebelumnya, Gusti Bendoro dan Mas Fajar Junaidi. Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu. Gusti, salam sehat selalu juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Cyber Kreasi, Bina Berkarya, Kominfo yang telah mengundang kami untuk bersama-sama membicarakan bagaimana potensi-potensi yang ada di era digital ini, sehingga kita bisa melakukan sebuah cara ya, untuk melestarikan budaya. Mungkin saya bisa share screen dari sini ya, karena ada sedikit gangguan di jaringan internet, sehingga
harus mungkin sudah cukup terwakili ya. Tadi dua narasumber yang luar biasa, Mas Fajar Junaidi sudah memberikan paparannya mengenai sudut pandang komunikasinya, kemudian Gusti Bendoro juga sudah memberikan paparannya bagaimana sebuah digital dengan baik. Nah, saya ingin lebih menyoroti tentang bahasa visual. Ini adalah sebuah elemen penting bagi pelestarian budaya, bagaimana akhirnya ini menjadi sebuah cara yang cukup efektif dan cukup informatif, bagaimana semua pihak akhirnya lebih bisa menerima dengan cepat, tanpa harus berlama-lama membaca narasi atau konten, sehingga nanti proses penyerapan bahasa visual ini akan merupakan salah satu cara tercepat. Ya. Nah, oke. Nah, kita sadar betul bahwa manusia adalah makhluk visual. Ya. Apa yang dilihat itu berawal dari apa yang dia tangkap, itu semuanya berawal dari mata. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana respon positif dari manusia itu diawali adalah dengan melihat. Dan di era digital ini ada sedikit perubahan ya. Kita melihat anak-anak sekarang itu lebih cara belajarnya itu lebih melihat gambar daripada anak-anak sebelumnya yang belajar membaca dengan teks maupun tulisan. Ya, kita lihat beberapa anak-anak sekarang itu banyak belajar bahkan melalui video. Seperti misalnya mereka membuka YouTube, ya, terus kemudian mereka membuka website, bahkan mereka belajar dari yang terakhir sedang tren ya, di kalangan anak muda adalah Reels. Ya. Mereka mempelajari beberapa hal dengan cara melihat secara visual. Ya. Nah, ini adalah sebuah cara yang sangat efektif di mana perkembangan di era digital ini mempermudah semua orang untuk melakukan banyak hal dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Begitu pula dengan para seniman, para budayawan, atau para kreator. Mereka bisa berkarya dari mana saja, kapan saja. Jadi dunia ini sekarang sedang dipersiapkan sebuah panggung raksasa untuk semua orang bisa menyampaikan karakteristik karyanya, idealismenya, sehingga semua karya ini menjadi ranah yang sangat pribadi bagi semua orang untuk menyampaikan karyanya. Ini cukup menarik sebenarnya. Nah, beberapa waktu saya untuk bagaimana mengangkat tentang jelajah dolanan anak di Indonesia. Nah, kemarin kami sempat berdiskusi apa yang menarik dan apa yang kita bisa angkat dengan permainan tradisional di Indonesia. Ya, nah kemarin akhirnya kami menggunakan figur mainan-mainan toys ya dari kertas yang kita foto, kemudian kita buat sebuah sandiwara kecil dalam sudut pandang fotografi. Jadi mainan-mainan ini difoto, kemudian mereka melakukan aktivitas seperti main lompat tali, main balap karung, kemudian main gasing, main congklak. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana akhirnya bahasa visual kita kemas dengan sedikit sentuhan-sentuhan yang sedikit nyentrik ya. Dan kebetulan waktu itu ketika kami diskusi dengan teman-teman di National Geographic, mereka menyetujui, oke, ini adalah sebuah cara yang sangat menarik. Bagaimana kita menyadari betul bahwa permainan tradisional di Indonesia
tanah Jawa, di Jogja, ini banyak sekali mengajarkan banyak hal. Yang ini kita bisa sampaikan secara visual. Jadi artinya kemasan-kemasan ini merupakan sebuah bagian dari pencatatan cerita masa lalu yang kita kemas lebih modern. Kita tahu bahwa permainan-permainan tradisional ini memiliki banyak hal. Salah satunya adalah mengajarkan kita tentang sportivitas, ya kan. Kemudian mengajarkan tentang kita olah tubuh, ya. Kemudian mengajarkan kita tentang budaya yang sangat adiluhung, yang semuanya ada di semua permainan tradisional. Nah, ini sebuah cara yang mungkin kita bisa cermati bersama di era digital ini. Semoga bisa menjadi salah satu inspirasi positif bagi kita untuk melakukan banyak hal dengan sudut pandang visual, terutama dari fotografi. Perkembangan dunia fotografi saat ini cukup menarik ya, dari era analog, kemudian sekarang masuk ke era digital. Artinya perkembangan digital pun semakin berkembang sepanjang waktu. Dari munculnya DSLR, kemudian muncul mirrorless, sekarang muncul mirrorless full frame, kemudian muncul juga kamera-kamera dengan standar yang luar biasa dengan ukuran kecil, kamera medium format misalnya dengan ukuran kecil. Bahkan yang lebih menarik lagi, kamera-kamera smartphone sekarang sudah bisa merekam dengan kualitas-kualitas yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengklaim bisa membuat sebuah video dengan kualitas HD misalnya. Atau sebuah kamera smartphone yang bisa dicetak di ukuran di atas 1 meter misalnya. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang sangat positif yang kita bisa manfaatkan dan kita bisa terus mengembangkan untuk menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan aset budaya yang kita miliki. Ya, jadi kita paham betul bahwa kekayaan budaya di Indonesia, terutama di Yogyakarta, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Gusti Bendoro, bahwa banyak yang belum didigitalisasi dan saat ini sedang melalui satu proses digitalisasi. Artinya, fotografi yang dulu sangat merepotkan, sekarang ini bisa sangat dipermudah. Bisa menggunakan berbagai macam peralatan yang sangat simpel. Misalnya salah satunya adalah smartphone. Kemudian bahasa visual dalam fotografi. Bahasa visual ini akan lebih mudah menggambarkan secara gamblang mengenai ilustrasi sejarah. Ya. Karena biasanya ketika kita membuka majalah, membuka website, yang pertama kita lihat itu adalah ilustrasi fotografinya dulu, kemudian kita tertarik untuk membaca narasi-narasi selanjutnya. Ya. Jadi kita tahu betul bahwa fotografi dalam perkembangannya sangat mensupport berbagai macam lini, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, fotografi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan dengan lebih mudah. Nah, tadi sudah disampaikan juga mungkin oleh Gusti Bendoro, sudah disampaikan juga oleh Mas Fajar bahwa fotografi ini juga menjadi alat pendokumentasian arsip dari kerusakan maupun risiko hilang. Ya, namun fotografi juga saat ini bisa menjadi bagian dari diplomasi budaya. Ya, jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita miliki, apa yang menjadi kekayaan masyarakat dan kebanggaan bangsa Indonesia ke kancah dunia. Seperti salah satu contoh adalah kita memiliki berbagai macam kuliner di Indonesia. Jogja punya gudeg atau yang sudah dicatatkan dalam data bahwa Kipo juga merupakan sebuah warisan yang kita banggakan sampai saat ini. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana fotografi untuk bisa diterima semua kalangan. Kebetulan ini adalah salah satu karya saya yang dipamerkan di sebuah festival di Copenhagen, Denmark tahun 2019. Kemudian dilanjutkan untuk pameran fotografi dunia sematawayang
yang dipamerkan di 8 negara, yaitu di Tokyo, Hong Kong, Berlin, Singapura, Shanghai, Beijing, Abu Dhabi, dan London. Jadi pameran wayang ini adalah salah satu bagian bagaimana kita menjalankan diplomasi budaya dengan cara yang lebih unik. Karena wayang-wayang ini dibawa ke dalam alam aslinya, walaupun wayang-wayang ini berbentuk 2 dimensi, namun kita berusaha untuk mencapaikan bahwa wayang yang kita miliki ini memiliki budaya adiluhung, kemudian juga merespon kondisi sosial maupun politik saat ini yang bisa kita Hombres y mujeres, vamos a bailar, vamos a bailar. El mono ini es una mierda por ahí, cuando todo lo que no quieres es cara tirando caca pensando que lo criticaste, solo haces y resulta que lo que haces mucha gente le da pena ajena. Regresas a Discord y creas un canal de confesiones y lees los comentarios perturbadores de la gente. Dengan gamblang, dengan cara yang sedikit berbeda, wayang ini hidup di alam aslinya, kemudian bisa diterima semua orang, dan ini terbukti saat ini banyak fotografer-fotografer di Indonesia, para kreator-kreator muda untuk mencoba menghidupkan wayang dalam sebuah cerita, baik komposisi foto maupun video. Bahkan unsur-unsur wayang ini sekarang juga sudah mulai dimasukkan, walaupun sebelum-sebelumnya memang saat ini sudah masuk ke dalam ranah yang yang lebih menarik. Ini sepertinya ada suara-suara yang masuk ya. Selanjutnya adalah tanya jawab. Mengingat karena keterbatasan waktu, kami akan memilih 3 pertanyaan yang ditujukan kepada masing-masing narasumber kita, baik kepada teman-teman atau kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom teks seperti itu. Baik, sekali lagi kepada teman-teman atau peserta webinar pada pagi hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui kolom teks atau bisa menggunakan fitur raise hand seperti itu. Kami tunggu. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Rania Kiara. Pertanyaan untuk Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Pertanyaannya, Gusti, tantangan apa yang sering dihadapi dalam proses digitalisasi budaya di lingkungan keraton? Banyak sekali ritual-ritual atau upacara adat yang mungkin tidak boleh disaksikan oleh umum secara langsung. Namun, apakah ritual ini bisa didokumentasikan jika konteksnya adalah digitalisasi warisan budaya? Baik, terima kasih. Jadi tantangannya memang tadi adalah sebenarnya kalau konten kita cukup banyak ya, bisa mengekspor dari seninya, bisa mengekspor dari budaya unggang-ungguhnya, dari wayang, dari hajat dalem, dari semua pakaian dan segala lapisan itu bisa diceritakan gitu ya. Hanya saja keakuratan informasi yang terkadang miskonsepsi, ternyata ada biasnya. Contohnya begini, sempat tim kami itu mempertanyakan, Gusti, setiap tahun dal itu setiap 8 tahun sekali,
itu ada peringatan yang cukup spesial di dalam keraton. Jadi ada satu seremoni yang berbeda. Jadi misalnya seperti Grebek itu ada gunungan tambahan ekstra satu. Lalu itu sudah diulas di dalam medsos kita, jadi gunungannya apa dan lain sebagainya. Lalu situ tercantum bahwa ini pada waktu belum dipublikasi ya. Jadi di situ tim kami beranggapan bahwa setiap kali peringatan Tahun Dal, keluarga Ngersodalem atau kami itu semuanya wajib menggunakan kebaya berwarna hijau. Dikarenakan keraton memang didominasi berwarna hijau. Tetapi lalu kami bantah gitu ya. Kami bilang itu nggak benar, hanya saja memang kebetulan aja 3 kali Tahun Dal ke belakang itu kami menggunakan baju warna hijau gitu. Jadi konteks itu yang terkadang sedikit rancu antara kebiasaannya kami menggunakan baju hijau di acara Tahun Dal dengan kewajiban kami menggunakan baju warna hijau. Nah, ini yang kadang menjadi rancu. Kadang memori di abdi dalem karena banyak kisah-kisah atau konten-konten kami itu tidak tercatat di dalam sebuah buku gitu ya, kayak hajat dalem gitu mungkin ada tercatat tapi tidak tahu atau yang tidak tercatat adalah alasan why, kenapanya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita cari tahu lebih dalam kepada abdi dalem, tapi terkadang itu agak sedikit bias antara kebiasaan dengan the actual harus, wajib dan tidaknya itu. Contohnya tadi adalah seperti baju kebaya. Itu contoh yang sangat kecil yang sekarang narasumbernya masih hidup semua gitu ya. Kami masih hidup dan itu akhirnya bisa kami ceritakan bahwa oh tidak kok, Tahun Dal itu tidak wajib menggunakan baju warna hijau. Hanya saja kebetulan 3 kali Tahun Dal itu kami seragamnya pakai warna hijau. Itu hanya suatu kebetulan. Jadi konteks-konteks seperti itu yang isi dari sebuah konten itu yang memang kami sangat berhati-hati dan itu yang menjadi tantangan kami karena tidak semua abdi dalem mengingat dengan sempurna lagi gitu ya, dengan referensi-referensi yang cukup terbatas bagi kami semua. Nah, itu yang cukup menantang. Nah, untuk acara-acara di keraton memang ada beberapa ritual yang memang tidak kami open to public gitu ya, tidak kami YouTube-kan, contohnya sungkeman dan juga siraman pusoko. Tetapi semua acara yang ada di keraton itu kami digitalisasi dengan fotografi dan juga video, tetapi itu hanya untuk konsumsi kami. Jadi kami simpan jika nanti suatu saat nanti diizinkan oleh Ngersodalem untuk kami publikasi. Jadi dulu pada waktu sungkeman zaman mungkin sekitar 8 tahun, enggak lebih 10 tahun yang lalu, itu wartawan selalu duduk masuk menyaksikan foto dan lain sebagainya, foto kami dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah pada waktu Ngersodalem belum berdiri dari tempatnya, itu wartawan sudah tiba-tiba berdiri, keluar dari area, ada yang foto hilir mudik sana ke sini, bunyi cekrak-cekrik. Jadi itu mengurangi kesakralan dari acara tersebut. Akhirnya kami menyetop wartawan, jadi semua fotografer itu yang boleh masuk dari abdi dalem, dan nanti fotonya kami share kepada wartawan. Jadi seperti itu. Itu untuk akhirnya acara juga lebih hening, lebih sakral, dan hal semacam itu. Tetapi tetap kami dokumentasikan siapa aja yang hadir dan pakai baju apa dan bagaimana, itu juga tetap kami dokumentasikan. Jadi acara-acara itu memang ada beberapa hal yang tidak dipublikasikan dikarenakan memang untuk menjaga kesakralan dari acara tersebut. Kalau siraman pusoko misalnya, itu adalah suatu pusaka, adalah barang yang paling penting, esensial di dalam keraton,
yang kami jaga dari segi bentuknya, dari segi menghandle dan lain sebagainya. Jadi kami tidak berani untuk mendigitalisasi hal-hal tersebut karena kami belum mendapatkan dawuh istilahnya dari Ngerso Dalem. Tetapi beberapa pusaka itu dideskripsikan secara kata-kata di sebuah buku, dan buku tersebut sudah kami digitalisasi. Jadi ada banyak cara untuk mendigitalisasi warisan-warisan budaya tersebut. Jadi kurang lebih itu penjelasan dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih Gusti atas diskusinya. Semoga teman-teman yang bertanya tadi bisa terjawab. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak Fajar begitu ya, dengan pertanyaannya dari Mas Moh Ismail Gading Pambuti. Dengan pertanyaannya, efek dari salah satu dari pandemi adalah baru-baru ini Microsoft mengeluarkan hasil survei mereka bertajuk Digital Civility Index Global Report. Dalam hasil survei tersebut, tingkat kesopanan Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Apa saja sih upaya yang seharusnya pemerintah Indonesia gencarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Karena bila hal tersebut tidak segera diatasi, akan berdampak pula pada aset digital dalam pelestarian budaya. Terima kasih. Monggo kepada Mas. Terima kasih Mas Ismail untuk pertanyaannya. Menurut saya yang harus dikembalikan marwahnya sekarang adalah mengembalikan pendidikan karakter. Sekali lagi, mengembalikan pendidikan karakter ke semua jenjang pendidikan. Nah, konkretnya seperti apa? Misalnya, saya membayangkan mata kuliah kewarganegaraan atau citizenship itu salah satunya berisi tentang bagaimana berperilaku di media sosial. Ini yang mungkin masih absen dari kurikulum kita. Itu melalui jalur co-kurikulernya. Melalui jalur ekstrakurikulernya, saya membayangkan bagaimana jika sekolah-sekolah itu didorong untuk mempunyai ekstrakurikuler konten kreator, ekstrakurikuler fotografi. Itu mulai dari jenjang tingkat dasar. Karena anak-anak sekarang, seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzi sama Gusti Bendoro tadi juga banyak menyampaikan, kan menjadi menarik. Saya membayangkan kalau misalnya anak-anak itu SD nanti gantian diajak hunting ke keraton, ya kan, diajak dengan guru atau profesional dari luar, dan ketika hunting foto pun juga diajari sopan santunnya. Jadi yang diaturkan Gusti Bendoro tadi akan terinternalisasi kepada anak-anak. Saya sering melihat anak-anak itu bukan anak-anak saja ya, semua rentang usia itu di objek wisata ya nuwun sewu, terutama objek wisata yang itu wisata religi misalnya dan wisata budaya yang mempunyai nilai-nilai kesakralan, acap kali lupa di lokasi itu bagaimana, misalnya di makam gitu aja. Kebetulan rumah saya dekat dengan kota gede, gitu. Saya suka perhatikan ya Allah ini tuh di makam loh. Kalau memotret tuh ya punya etika lah, gitu. Ya kan, bapak ibu saya dulu kalau ngajarin gitu ke makam kita harus doa dulu sebelum masuk, ya kan, itu tempat yang sakral. Nah, ini yang saya membayangkan seperti itu. Jadi mungkin nanti usul Gusti Bendoro bisa dimulai dari Jogja. Saya membayangkan sekolah-sekolah di Jogja itu punya ekstrakurikuler yang saya matur tadi, misalnya seperti kami telah bangun di Kulon Progo, radio streaming, anak-anak diajari untuk nyanyi, untuk nembang Jawa, kemudian fotografinya juga fotografi budaya, videografinya juga seperti itu. Mereka memproduksi konten TikTok sudah bisa semua anak-anak. Gagasannya kan konten TikTok yang itu berbasis pada local wisdom, ya kan, local wisdom. Nah, mungkin perlu ada diskusi lebih lanjut. Mungkin teman-teman Bina Berkarya bisa mengembangkan diskusi ini lebih intens. Kita buat FGD-nya, kita buat kurikulumnya, kita mulai dari Jogja. Sehingga seperti yang diaturkan oleh Gusti Bendoro tadi, ketika anak-anak ini besok jadi wartawan atau jadi orang tua bagi anak-anak mereka bisa mendidik kepada putra-putrinya generasi ke depan. Kalau motret itu ya ada etikanya, tidak asal cepret-cepret aja, begitu, ya kan? Bahwa etik itu sesuatu yang harus dijunjung tinggi, begitu. Usul saya, jadi mengembalikan pendidikan karakter dan mengembangkan pendidikan
yang berbasis IT, terutama berbasis media digital, sesuai dengan local wisdom. Itu yang menurut saya paling penting saat ini. Nilai kelokalan sudah banyak dilupakan saat ini. Padahal itu sangat-sangat relevan di dunia digital saat ini. Begitu, Mas. Mungkin boleh sedikit nambahin, Mas Fajar. Mbak, siap. Memang betul sekali yang dibicarakan Mas Fajar. Jadi ada ciri khas di keraton kalau misalnya kami selalu mencari talenta-talenta kayak videografer, fotografer, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat rekrutmen itu kami berawal dari tidak memperkenalkan angle-nya bagaimana dan lain sebagainya, tidak. Pertama-tama yang kita lihat adalah bagaimana mereka bisa membawa diri di dalam keraton. Jadi semua abdi dalam, walaupun itu adalah fotografer, videografer, kami ajari mereka untuk bagaimana membawa kamera, tetapi dengan jalan atau postur yang memang tidak ugal-ugalan lah di dalam keraton gitu ya. Kalian boleh cari angle yang terbaik, tapi ingat tidak boleh lari di dalam keraton. Jadi kalian boleh cari angle yang baik, tidak boleh berjalan di depan orang, semua harus di belakang, dan itu kalau bisa begitu ngerso dalam lenggah, begitu ngerso dalam sudah duduk di tempatnya, atau ngerso dalam sudah datang ke lokasi dan duduk, abdi dalam manapun itu tidak boleh bergerak. Jadi kalau mau cari angle, harus cari angle sebelum ngerso dalam datang, mereka harus tahu kira-kira ngerso dalam dari mana, akan kemana, dan lain sebagainya, dan mereka stay di situ, dan mereka duduk bersila untuk mengambil foto. Jadi itu hal-hal yang seperti itu kita ajari juga. Jadi unggah-ungguh tadi tidak boleh tiba-tiba langsung dari satu sisi lari ke satu sisi pada saat itu acara hajat dalam, itu tidak boleh. Jadi harus tentukan mana yang ini. Jadi secara fotografi pun juga harus ada unggah-ungguhnya. Nah, begitu juga terhadap situs-situs yang ada di keraton. Tidak boleh sampai naik ke atas kursi, padahal perlu shoot yang dari tinggi, dan lain sebagainya. Wah, kelihatannya keren nih kalau angle dari tinggi, gitu ya. Nggak boleh. Jadi semuanya ada manner-nya, ada attitude-nya untuk mengambil sebuah foto di dalam keraton. Begitu. Ini sedikit menambahkan, Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Gusti Kanjeng yang telah memberikan tambahan. Semoga terjawab atas pertanyaannya. Baik, mengingat karena waktu yang semakin singkat, kami batasi lagi. Kita ada satu pertanyaan lagi terakhir begitu ya. Untuk ini pertanyaan untuk Mas Fauzi Hami. Dengan pertanyaannya, bagaimana proses digitalisasi produk budaya seperti seni wayang bisa diceritakan lintas generasi dan kejangkauan yang lebih luas, begitu? Ya, ini cukup menarik ya. Jadi salah satu contoh yang bisa diterima oleh semua kalangan bagaimana akhirnya wayang ini bisa diterima oleh semua kalangan. Artinya bahwa mungkin dulu beberapa tahun yang lalu wayang hanya dikonsumsi misalnya hanya orang-orang tua dan lain-lain. Namun di era sekarang wayang sudah bisa mulai diterima oleh semua kalangan, bahkan masuk ke dalam beberapa konsep visual, baik itu street art, musik, dan lain-lain. Yang ini juga menjadi satu trigger bagi semua orang untuk memasukkan wayang dalam berbagai unsur. Salah satunya adalah kemarin cukup menarik adalah seperti penyanyi White Genius ya, yang memasukkan unsur wayang ke dalam sebuah video klip. Ini kan cukup menarik, sehingga lakon yang dimainkan di situ terasa ada sentuhan budaya khas Indonesia yang masuk ke dalamnya. Kemudian bagaimana akhirnya wayang ini bisa menjangkau ke ranah yang lebih luas. Nah, ini perlu adanya sebuah tata cara bagaimana mengemas secara kreatif agar wayang ini bisa menarik semua orang untuk diakses. Kemudahan akses itu tidak menjamin sebuah karya itu akan diminati atau bisa diceritakan atau bisa terus berkembang di kalangan masyarakat.
yang paling penting adalah selain aksesnya mudah adalah konsep penyampaiannya yang dibuat lebih kreatif dan unik, sehingga ini juga bisa diterima semua kalangan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih. Semoga terjawab. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang door prize. Baik, di sini saya akan umumkan begitu ya, 3 terbaik. Siapa saja yang akan memenangkan kuis pada webinar hari ini? Yang pertama, dengan akun Instagram @rania_kirana. Yang kedua, dengan akun Instagram @andika_libin. Dan yang terakhir, dengan akun Instagram @raisa_anas. Untuk para pemenang kami ucapkan selamat, dan nanti para pemenang akan dihubungi oleh panitia seperti itu. Selanjutnya, kita akan ada sesi foto bersama dengan narasumber kita. Jadi dimohon untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya begitu ya. Baik, sekali lagi kita akan memasuki fase foto bersama. Jadi dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan atau menghidupkan kamera seperti itu. Dan nanti akan saya pandu begitu ya, dalam hitungan 3 akan di screenshot oleh panitia. Oke, 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah seluruh peserta yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada pagi hari ini telah kita lalui dan terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang hebat dari ketiga materi yang sangat menginspirasi tentunya, mulai dari kebudayaan dalam bingkai media digital bagi generasi melek digital, lalu menjelaskan bagaimana Keraton Yogyakarta mendigitalisasi aset budaya keraton dalam proses pewarisan kepada generasi berikutnya, dan yang terakhir menjelaskan apa saja bentuk aset digital dan berbudaya dalam media digital. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita, beri tepuk tangan yang meriah, dan selamat kepada seluruh peserta webinar hebat pada hari ini yang telah menyaksikan dan mengikuti seluruh acara webinar kita pada pagi hari ini. Ini ada slogan menarik ya, yaitu kita punya salam menarik, yaitu salam budaya. Jadi salamnya adalah salam budaya, lestari budayaku. Gitu. Sekali lagi, salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Coba lihat itu yang mulia. Nah, jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online.
Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik, bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Nggak kenal tapi ngomongnya nggak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah